Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 47 dan 48 sebelumnya kita telah melihat Guan Yin melawan roh darah bumi. Dilanjut juga dengan perubahan Siti Garba yang merubah namanya menjadi Buddha Iblis. Dan di chapter 49 kali ini cerita pun diawali dengan Guan Yin yang telah diserang oleh Gautama dari belakang dengan segel Buddha emasnya. Guan Yin mengatakan, "Hai Tathagata, kau tak pernah menyerang lawanmu dari belakang. Aku tak pernah berpikir bahwa seranganmu kali ini kau gunakan padaku." Gautama mengatakan, "Hai Guan Yin, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud untuk melakukan ini padamu. Aku hanya bisa melakukan hal itu dan berharap kau dapat mengerti." Roh bumi mengatakan, "Guan Yin, kau akan membahayakan ketiga alam surga Gautama. Teknikmu hanya untuk musuhmu. Mengapa kau tak menyalahkan dirimu sendiri?" Di sini Gautama mengatakan, kalau roh bumi menyelamatkan Guan Yin, dirinya berjanji akan melakukan 3 hal untuk roh bumi. Tapi ada syarat, kita tak boleh melanggar ketetapan langit. Roh darah bumi mengatakan, "Baiklah, aku sekarang harus mengeluarkan benih iblis dari Guan Yin dan kamu tolong membantuku." Dan di sini Gautama pun membangunkan Guan Yin agar Guan Yin duduk. Tanpa berlama-lama, roh bumi pun langsung mengeluarkan benih iblis dari tubuh Guan Yin. Sedangkan Gautama di sini tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Roh bumi mengatakan, hal tersulit untuk mengeluarkan benih itu adalah menemukan di mana ia bersembunyi di dalam tubuh. Trik dari Taisang Laojun ini adalah jika kau mengeluarkan secara paksa, kau akan berakhir. Dan terlihat di sini Guan Yin pun seperti berada di dalam bola. Semakin lama, semakin terbentuk benar-benar seperti bola. Gautama mengatakan, jiwa dan iblis dalam tubuhmu memiliki kekuatan yang sama. Kamu dapat menemukan di mana benih itu berada. Roh bumi mengatakan, iblis yang ada dalam tubuh Guan Yin terpecah menjadi beberapa bagian dan membutuhkan waktu 1 jam untuk menemukannya. Gautama mengatakan, "Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku mengapa kau mati dan hidup kembali?" Dan di sini, roh bumi pun akan menceritakan mengapa dia bisa hidup kembali. Roh bumi mengatakan, "Saat itu, dalam pertarungan 3 dewa langit, aku dijebak dalam tipuan kura-kura tua dan dikalahkan oleh mereka. Jiwa yang terpecah menjadi 5 bagian yang disegel ke jantung bumi. Rencana awal Tianyi adalah menggunakan jantung bumi untuk menekan kekuatanku. Tetapi aku menggunakan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati terbagi menjadi 5 esensi dan menjadi 5 tubuh iblis." Gautama mengatakan, 5 tubuh iblis, apa roh darah bumi yang mati sebelumnya salah satunya? Roh darah bumi mengatakan setiap tubuh iblis memiliki benih iblis. Taisang Laojun mengambil setengah dari itu. Dan setengahnya lagi ditinggalkan di tubuh Guan Yin. Gautama mengatakan, "Mengapa kau ingin mengambil benih iblis jika kau bermoral?" Roh darah bumi mengatakan, "Hai Gautama, bagaimana mungkin kau tidak tahu jawabannya? Padahal kau sendiri pasti sudah tahu." Gautama mengatakan, "Aku memiliki pemikiran sendiri. Aku hanya ingin tahu apakah itu sama dengan apa yang kau katakan." Roh bumi mengatakan benih iblis adalah kemampuan esensi para dewa dan iblis yang disebut juga mengacau keseimbangan ilahi. Tetapi hal yang paling kuat adalah kombinasi kekuatan dewa dan iblis. Gautama mengatakan, "Hai roh darah bumi, apakah sebenarnya Taisang Laojun adalah peninggalan surga?" Roh bumi mengatakan, "Apakah ini adalah hasil dari pemikiran Anda?" "Benar sekali," sahut Gautama. Roh bumi mengatakan, "Hai Gautama, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tolong jawab dengan jujur. Ini adalah pertama yang harus kau lakukan. Karena Taisang Laojun adalah salah satu dari dewa tertinggi di surga. Dia mengorbankan Guan Yin dan mengambil kesempatan untuk mencuri benih iblisku. Maukah kau membantuku agar ia mau bertanggung jawab?" "Kenapa harus aku?" sahut Gautama. Dan kita pun akan dialihkan ke alam baka dulu nih Mang. Di sini kerabat tuh masih menghadapi vampir putih dan vampir hitam.
Vampir Putih mengatakan, "Hai Raja Kera, terimalah serangan suara ketiga kami. Apakah kau siap untuk bertarung?" Dan di sini Vampir Hitam itu mengeluarkan petirnya dan menghisap Kera Batu. Kera Batu mengatakan, "Itu hanya peti mati kertas, bukankah itu lelucon?" Dan peti mati itu pun menghisap tubuh Kera Batu hingga alam baka pun terguncang. Kera Batu pun hancur. Sedangkan Wukong di sini melihat kejadian itu sangat khawatir. Kera Batu mengatakan, "Bagaimana bisa ini terjadi?" Kera Batu itu pun menggedor-gedor peti mati itu. Sedangkan kedua vampir itu mengunci Kera Batu di dalam peti matinya. Ini semua seperti kuncian yang dilakukan oleh Taisang Laojun kepada roh darah bumi waktu itu. Wukong berteriak agar melepaskan Kera Batu itu. Sambil tertawa, Vampir Putih mengatakan, "Bukankah itu yang kau mau? Hai Raja Kera, matilah kau untukku." Dua vampir itu pun mengeluarkan suara yang sangat kencang. Hingga terlihat di sini Kera Batu pun mendengar suara itu, tubuhnya menjadi hancur. Vampir Putih mengatakan, "Peti mati Xuan Yin ada di sini. Ini akan meningkatkan derita 100 kali lipat." Kedua vampir itu pun terus mengunci peti itu. Hingga Kera Batu itu pun semakin hancur. Teriakan Vampir Putih itu sangat dahsyat. Sehingga kini Kera Batu semakin lama semakin melebur. Kera Batu itu pun berteriak kesakitan. Sampai pada akhirnya kedua vampir itu pun berhasil mengunci Kera Batu di dalam petinya. Wukong yang melihat itu pun sangat tidak senang. Vampir itu mengatakan ketiga teknik telah dilakukan. Itu salahnya sendiri karena kekuatannya terlalu lemah. Dan vampir itu pun segera pergi meninggalkan Wukong. Di sini Wukong mencoba untuk mengejar para vampir itu. Wukong mengatakan agar jangan membawa Kera Batu. Tiba-tiba di sini serangan rantai pun terarah ke arah Wukong. Wukong pun di sini sedikit terkejut dan dia adalah monster kuda. Monster kuda mengatakan, "Hai Raja Kera, apa kau ingin pergi sebelum bertarung?" Vampir Putih mengatakan, "Hai monster kuda, itu adalah bagianmu." Tapi tiba-tiba di sini hancuran tangan dari Kera Batu telah bergerak dan terlihat peti pun retak dan peti itu mengeluarkan api yang sangat besar. Wukong mengatakan, apakah dia terlahir kembali? Benar saja, dari api itu pun muncul tangan Kera Batu dan kini dia telah lahir dengan sempurna. Kera Batu mengatakan, "Aku adalah batu aneh dari langit. Api adalah semangatku dan sumber dari kekuatanku. Jadi aku terlahir kembali ketika aku bertemu dengan api. Aku hanya ingin melihat apakah aku mempunyai kekuatan seperti Raja Kera atau tidak. Dan aku ingin melihat kalian berdua berlutut dan meminta ampun padaku." Kedua vampir dan monster kuda itu pun sangat shock melihat Kera Batu yang kini bisa bangkit dengan tubuh yang sempurna. Sedangkan Wukong di sini sangat bangga dengan Kera Batu. Kera Batu mengatakan, "Semua sudah melihat, aku tak perlu memperlihatkan kekuatanku lagi." Dan Kera Batu itu pun salto mendekati Wukong. Kera Batu juga mengatakan, "Jangan pernah mempermalukan nama Raja Kera Sun Wukong." Wukong mengatakan, "Aku ingin mengakhirinya dengan cepat dan aku memiliki rencana." Kera Batu mengatakan, "Hai Raja Kera, mari kita lakukan ini bersama." Wukong pun sedikit bingung mendengar perkataan dari Kera Batu itu. Sedangkan dua vampir dan monster kuda itu terkejut melihat dua kera yang sangat kuat. Wukong mengatakan, "Kita harus melawan mereka berdua. Bagaimana jika menggunakan pukulan Toya Sakti? Itu sudah lebih dari cukup kan?" Monster kuda mengatakan kepada dua vampir, "Hai para vampir, mereka telah meremehkan kita. Jiwa roh itu tidaklah abadi. Ayo, kita serang bersama." Dengan wajah yang ketakutan, kedua vampir itu mengatakan, "Hai monster kuda, kita akan pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik." Dengan kesal, monster kuda itu mengatakan, "Terima kasih dua idiot." Dan di sini Wukong pun langsung melompat dan memanggil Toya emasnya. Wukong juga mengatakan, "Hai monster kuda, sudah saatnya kau untuk berakhir." Mendengar perkataan Wukong, monster kuda itu pun langsung berkeringat dingin. Dan di sini Wukong pun menangkap Toya emasnya dan Wukong langsung memperbesar Toya emasnya. Wukong juga mengatakan, "Aku tak ingin membuang waktu lagi. Sekarang akan kuakhiri."
Monster kuda itu pun langsung gemetar melihat toya emas Wukong. Wukong mengatakan, "Hai toya sakti, beri aku pukulan." Dan boom! Aula kosong kini telah dihancurkan oleh Wukong. Monster kuda di sini sangat terkejut karena aula kosong telah dihancurkan oleh Wukong. Kerabat tuh mengatakan, "Sungguh tak pernah kuduga, itu sangat keren." Dan terlihat di sini aula kosong telah hancur dihajar oleh Wukong. Wukong pun kini langsung melompat ke atas toya emasnya. Wukong mengatakan, "Hai monster aneh, apakah kau ingin bertarung denganku?" Dan Shinji Season 6 chapter 49 di sini pun berlangsung. Aduh, udah lagi seru-serunya Bang ya. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit and